Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita masih membaca penjelasan penulis ini berkaitan dengan rincian kejadian-kejadian di hari kiamat. Yang terakhir kita sampai pada penjelasan penulis tentang as-sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh setiap mukmin yang akan masuk ke dalam surga. Dan beliau sudah menyampaikan tentang dalil-dalil dari Al-Quran, maka kemudian setelah itu beliau menyampaikan dalil dari sunnah. Beliau mengatakan, ma dalilu dzalika wa sifatuhu minas sunnah. Apa dalilnya hal itu? Yaitu apa dalilnya sirat ini dan bagaimana sifatnya yang dijelaskan dari as-sunnah? Maka beliau mengatakan, fihi ahaditsu katsiratun. Tentang sirat ini ada hadis-hadis yang cukup banyak. Minha, diantaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits syafa'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang menjelaskan tentang syafaat. Maka di sana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'ta bil jisri. Kemudian didatangkanlah, yaitu sebuah jembatan. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Dan jembatan itu dijadikan baina dhahrai jahannam, yaitu di atas neraka jahannam. Di mana kata para ulama, ujung jembatan itu ada di padang mahsyar dan ujung satunya lagi adalah di tepian yang mengarahkan manusia untuk masuk ke dalam surga. Qulna, maka kami katakan, yaitu ini maksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum berkata kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya, ya Rasulullah, wa mal jisru, wahai Rasulullah, apakah jembatan itu? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, madhadatun mazallatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun uqaifa'u takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jembatan itu adalah jembatan yang madhadatun mazallah, itu jembatan yang sangat mudah untuk menjatuhkan manusia, dan mazallah yang sangat licin, ya, mudah menggelincirkan manusia. Ini jembatan yang sangat licin sehingga orang yang melewatinya sangat mudah untuk terpeleset dan tergelincir. Alaihi khatatif wa kalalib. Pada jembatan tersebut terdapat khatatif dan kalalib. Khatatif adalah jamak dari khutaf, sedangkan kalalib adalah jamak dari kalub atau kullab. Yang kedua kalimat ini memiliki makna yang hampir sama, yaitu keduanya adalah besi yang ujungnya adalah bengkok dan lancip yang biasanya digunakan untuk menggantung daging ketika misalnya sedang dipisahkan dari tulangnya, atau semacam besi yang bengkok untuk mengambil sesuatu. Ini semacam pengait-pengait yang ujungnya lancip, yang pengait-pengait ini menyambar-nyambar setiap orang yang melewati di atas sirat ini, dan akan mengenai siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan bahwasanya perbedaan antara khatatif dan kalalib, bahwa khatatif ini adalah memanjang dari dasar neraka, sedangkan kalalib ini berada di tepian sirat tersebut, yang semuanya menyambar-nyambar, yaitu setiap orang yang melewati sirat tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, di sana juga ada hasakatun mufaltahatun laha syaukatun uqaifa takunu binajd yuqalu laha as-sa'dan. Di sana ada semacam hasakah. Jadi ada semacam kalau hasakah itu adalah nama tumbuh-tumbuhan yang memiliki duri, ya. Yang dikatakan sifatnya adalah mufaltahah. Mufaltahah adalah sesuatu yang besar dan lebar, ya. Laha syaukatun, dia memiliki duri, uqaifa, yang dia besar, duri yang sangat besar, ya. Takunu binajd, yang tumbuhan tersebut seperti ada di Najd yang disebut dengan tumbuhan sa'dan.
Artinya di sirat tersebut, ya, di sirat tersebut ada semacam tumbuhan tersebut, ada semacam tumbuhan yang berduri itu, yang tentunya ini menjadi penghalang ataupun rintangan-rintangan bagi setiap orang yang melewati sirat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sirat ini adalah jalan yang sangat-sangat sulit untuk dilewati, kecuali bagi orang-orang yang memang amalannya adalah amalan yang luar biasa bagus dan keimanannya juga demikian, orang-orang yang sempurna, sehingga nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melewati sirat tersebut. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana keadaan orang yang melewati sirat tersebut, maka mereka beraneka ragam keadaannya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, yamurrul mu'minu 'alaiha kalbarqi wa karrihi wa ka'ajawidil khayli warrikabi. Maka orang mukmin akan melewati sirat tersebut bagaikan al-barq, yaitu kilat, secepat kilat, wa karrihi, dan ada yang secepat angin yang bertiup, wa ka'ajawidil khayli, dan ada yang berjalan secepat kuda yang sangat kuat, ya kan? Warrikabi, dan ada yang berjalan melewati sirat itu sebagaimana onta yang berjalan atau berlari. Nah, yang mana tentunya perbedaan orang-orang yang melewati sirat ini, kecepatan mereka tentunya disesuaikan dengan bagaimana keimanan, kesempurnaan iman dan amal mereka. Semakin sempurna keimanan dan amal soleh mereka, maka mereka akan semakin cepat di dalam melewati sirat tersebut. Dan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yamurul mu'min, ini ada sebuah faedah bahwasanya yang akan melewati sirat hanyalah orang yang memiliki iman, hanyalah orang yang beriman. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwasanya sebelum orang mukmin itu melewati sirat, maka di sana ada peristiwa bahwasanya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, mereka dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Orang musyrik dan orang kafir dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian orang munafik, awal mulanya mereka dianggap seperti orang yang beriman, namun Allah Ta'ala kemudian mencabut cahaya mereka, sehingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam neraka. Sehingga yang melewati sirat hanyalah orang yang benar-benar memiliki iman. Hanya saja berbeda-beda keadaan mereka, sehingga dalam melewati sirat pun kondisinya pun berbeda-beda. Maka secara umum disebutkan ada 3 golongan orang yang melewati sirat ini, kondisi mereka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Maka beliau mengatakan fanajin musallamun, fanajin musallamun. Maka ada orang yang selamat, yaitu sukses, selamat, ini melewati sirat sampai ujung, ya. Dan dia itu musallam. Musallam itu artinya ya, ini orang itu selamat dari terkena sambaran-sambaran khototif dan kalalib ataupun duri-duri yang ada, sehingga dia itu betul-betul selamat tanpa ada kekurangan apapun, tanpa ada luka apapun. Insya Allah ini adalah keadaannya orang-orang yang sempurna dalam keimanan mereka. Kemudian kondisi yang kedua yang melewati sirat dari kalangan orang yang beriman ini, ada wanajin makhdushun. Ada orang yang bisa selamat melewati sirat sampai ujung sirat, yakni melewati sirat sampai kepada ujungnya, tetapi dia makhdush. Makhdush di sini artinya dia terkena cabikan-cabikan dari khototif dan kalalib ataupun duri-duri yang ada, sehingga badannya sempat terkena luka dan lain sebagainya, ya kan? Tetapi meskipun demikian dia tetap bisa melewati sirat sampai ke ujung. Nah, kemudian yang ketiga adalah makdusun fi nari jahannam. Ada di antara orang yang beriman itu makdusun, yaitu madfu'un, mereka terdorong, tertarik, ya, disambar oleh kalalib dan khototif tadi, sehingga terjatuh ke dalam neraka jahannam, ya. Ini kondisi golongan yang ketiga. Sehingga kita lihat bahwasanya orang yang beriman ketika melewati sirat itu beraneka ragam. Ada yang selamat dengan tanpa kekurangan, tanpa luka sedikit pun, ya. Kemudian ada yang sukses melewati sirat tetapi dengan membawa luka, ya, dan lukanya pun beraneka ragam, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan yang ketiga adalah orang yang terdorong dan terlempar ke dalam neraka jahanam. Meskipun dia memiliki iman, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Tetapi nanti di kemudian hari, yakni maksudnya ketika mereka sudah berada di dalam neraka jahanam, selama mereka benar-benar memiliki iman, maka mereka akan dikeluarkan darinya dengan syafaat yang Allah izinkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sehingga lewatlah
orang yang terakhir di antara mereka dengan yushabu sahban, yang mana dia itu kondisinya menyeret-nyeret, ini tidak berjalan dengan lancar, tapi kadang berhenti, kadang berjalan, terseret-seret, terserak-serak, ya. Ini tentunya adalah karena sesuai dengan kondisi amalan-amalan mereka dan keimanan mereka. Nah, hadis ini, kata beliau, al-haditsu fis sahih. Hadis ini disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, maka disebutkan di dalam Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian disebutkan ada nukilan dari perkataan sahabat yang menjelaskan tentang kondisi sirat atau sifat, ya, tentang sirat tersebut, yaitu Syekh mengatakan waqala Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan balaghani annal jisra adaqqu minasy-sya'rati wa ahaddu minas-sayfi. Telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan, yakni sirat ini adalah lebih tipis, ya, daripada rambut, dan dia lebih tajam daripada pedang. Ini adalah sifat tentang sirat ini. Dan kita perhatikan ini adalah perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ya, tidak dari Nabi SAW. Tetapi kita yakin bahwa sahabat ini tidaklah berbicara tanpa ilmu. Bahkan beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana beliau mengatakan di sini, balaghani, telah sampai kepada saya. Tentunya kita berhusnudzon bahwasanya ini adalah dari Nabi SAW. Dan ini riwayat Abu Sa'id ini disebutkan dalam Sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam catatan kakinya, rawahu Muslimun wa Ahmadu an Aisyah. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah yang kita baca dari penjelasan penulis tentang as-sirat, salah satu kejadian, ya, yang ada di hari kiamat nanti, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam melewatinya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.